Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, adik-adik, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh Azam. Silakan Azam. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik adik-adik, kita lanjut. Kok dari kalian ini lemas, Mas? Udah siang-siang lemas. Mungkin berdiri dulu. Stretching, berdiri dulu. Kita olahraga sebentar. Mungkin kalian bisa pemanasan dulu. Angkat tangan. Bawah. Ya udah cukup. Saling pijat dulu. Ada usaha gimana sih kalian ini? Aduh. Balik. Yang enak. Ya. Baik, sudah selesai. Silakan boleh duduk teman-teman. Sebelum kita masuk, mungkin kita review kembali pertemuan sebelumnya. Gimana? Apa lancar pertemuan sebelumnya? Maksudnya itu kalian paham di pertemuan sebelumnya apa gimana? Ada yang perlu ditanyakan nggak dari pertemuan sebelumnya? Sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya yaitu UI UX. Gitu. Cukup. Oke. Sebelumnya semuanya tahu nggak UI UX itu apa? Belum tahu. Waduh. Sepengetahuan kalian ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Masih awam ya? Oke. Jadi intinya UI UX itu proses mendesain untuk ke konsumen kayak gitu. Intinya kayak itu, nanti Bapak jelaskan. Nah, lanjut. Ada yang tahu? Adik-adik ini gambar apa semuanya? Pada main ML kan? Hero ML, Pak. Hero ML ya benar. Sama Lord, benar. Nah, kalau dari kalian ini masuknya itu UI apa UX? Kalau dari kalian pribadi ini masuk UI apa UX? Mungkin UI. Kenapa kok mungkin? Kenapa kok UI? Karena kita belum tahu. Terus kenapa kok jawab UI ini teman-teman? Feeling. Aduh, feeling yang kuat sekali ya, benar. Hei. Nah, tadi itu gambar UI. Nah, terus ini tuh penerapan UX. Mungkin saya ini lihatkan videonya ya, video UX itu kayak gimana gitu. Kalau tadi UI itu ya berupa gambar aja kayak Nana sama Lordnya. Terus ini penerapan dari UX-nya itu seperti apa. Biar kalian tuh mengetahui apa sih perbedaan UI sama UX. Jadi pada dasarnya UI itu seperti tadi, dia itu gambaran awal yang bisa dilihat oleh mata gitu. Nah, sedangkan UX itu experience-nya, yaitu pengalamannya. Jadi contoh tadi Nana sebagai gambar, oh ya kalau dilihat doang, oh lucu gini, terus punya bantal, habis itu Lordnya itu besar kayak gini, apa fungsi Lord juga gak tahu. Nah, tapi untuk experience sendiri Nana di Meet itu ya nakal ya. Jadi kita bisa terapin, oh ternyata pakai Nana itu kayak gini, nggak seimut di UI-nya. Tapi untuk Nana sendiri itu experience-nya dan Mobile Legend itu punya UX yang bagus kayak gitu. Kalian main Mobile Legend? Main. Rank apa? Mythic cuma 2. Aduh. Masih kecil kok Mythic ya? Teman-temannya, Pak, enggak tahu aja. Bentar, oke. Mungkin kita next aja ya. Mungkin kita nanti bisa mabar. Nah, nih, mungkin saya jelasin ya bakalan ya. Untuk UI itu tampilan antarmuka yang menghubungkan pengguna dengan sistem. Nggak cuma sistem ya, tapi kita punya bisa aplikasi ataupun website. Nah, UI ini mencakup seluruh elemen visual. Layout halaman, warna, tipografi, icon, tombol, form, menu navigasi hingga ilustrasi dan animasi. Nah, untuk fungsinya sendiri bisa kalian lihat nanti sebagai jembatan interaksi antar user dengan aplikasi. Duh, kok mati nih?
Sensor. Nah, emang sensornya agak-agak ya. Terus kemudahan akses agar pengguna cepat memahami fungsi sistem, membuat aplikasi atau website lebih menarik dan profesional. Nah, itu sebagai fungsi UI ya, kayak gitu. Nah, untuk prinsip-prinsipnya kita ada purposeful, principle, clear sama konsisten. Yang dimana setiap elemen visual memiliki tujuan. Contohnya tombol daftar yang jelas fungsinya kayak gimana. Terus principle itu sesuai aturan desain standar. Contohnya Word input dengan label yang jelas. Untuk clear sendiri, tampilan sederhana, teks berbaca, warna yang kontras, sama konsisten. Yaitu elemen visual seragam di setiap halaman, yaitu menu, warna, sama fontnya kayak gimana, kayak gitu. Sampai sini paham? Paham, oke. Nah, untuk contoh-contohnya bisa dilihat di sini ya. Untuk user interface, untuk contohnya pada web yaitu ada form login. Nah, bisa dilihat sendiri form login yang biasanya seperti ini. Nah, kenapa menurut kalian tombol submitnya itu warnanya itu beda sendiri dengan yang lain kayak email address sama passwordnya? Untuk memudahkan pengguna kali Pak ya. Nah, benar sekali. Kenapa from login itu ada satu titik yang menonjol seperti login itu, kenapa kok warnanya beda? Karena kalau kalian udah ibaratkan ini misi ya. Misi kalian itu input email sama password. Nah, kalian kalau udah misi ke jalan yang benar pasti melihat sebuah apa namanya? Sebuah petunjuk. Nah, petunjuk itu biasanya itu terlihat jelas. Nah, kenapa from login terus gambar loginnya itu terlihat lebih jelas? Karena menggampangkan, oh ini berarti tujuan berikutnya kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu menu navigasi yang selalu ada di bagian atas halaman. Bisa dilihat seperti ini dari Gmail, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, CNN, BBC, itu bisa kalian lihat kalau formnya itu navigasinya itu ada di atas. Untuk apa? Untuk memudahkan para user untuk melihat di atas. Tapi itu untuk web. Untuk mobile kalian bisa melihat bahwa navigasi itu lebih umum ditaruh di bawah maupun di samping. Karena posisi jari kita dari samping, biasanya scroll pakai jempol kan. Nah, kayak gitu. Jadi ini semata-mata agar memudahkan dari pengguna kayak gitu, teman-teman. Yang terakhir yaitu warna link biru yang konsisten untuk hyperlink. Nah, kayak gini. Contoh kalian mencari UI UX. Nah, itu link yang bisa kalian pencet itu yang warnanya biru. Kenapa? Sebenarnya hampir sama kayak Figma tadi. Karena mereka itu ingin memberitahu kayak ini loh tujuanmu kayak gitu. Jadi fungsi dari pembedaan warna itu fungsinya itu mempermudah dari user untuk mengetahui kayak gitu. Oke, next. Nah, sekarang masuk ke UX. Untuk pengertian sendiri yaitu pengalaman menyeluruh yang dirasakan pengguna ketika berinteraksi dengan aplikasi atau website. UX tidak hanya tentang pengalaman UI tapi juga alur kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan kepuasan pengguna. Nah, untuk fungsinya sendiri kayak gini, menemukan informasi yang dicari, membuat proses penggunaan aplikasi efisien dan tidak membingungkan, menemukan kepuasan dan loyalitas pengguna terhadap aplikasi atau website. Nah, jadi user experience seperti yang kalian lihat video di awal tadi. Untuk nananya tadi itu UI-nya itu fokusnya bentuknya seperti apa, tingginya berapa, terus habis itu beratnya berapa, dia pakai apa, senjatanya apa, itu UI. Kalau UX yaitu bakal nyerangnya seperti apa, kalau jalan itu bagaimana, kalau ketemu musuh kena hit itu kayak gimana. Nah, itu user experience-nya. Jadi kalau di web itu lebih ke arah penataan webnya itu kayak gimana, terus habis itu apa yang dibutuhkan oleh customer itu, apakah ada di seluruh web tersebut, apakah web itu efisien, apakah tidak memberatkan dari device pengguna kayak gitu-gitu. Paham sebenarnya sampai sini? Oke. Mungkin ini bisa dibacain sama Jihad. Semuanya Pak ya. Boleh semuanya. User
experience atau UX. Tujuan utama untuk UX ini menyenangkan pengalaman positif, menyenangkan itu pengalaman positif saat browsing. Terus ada efisien, yang dimana tugas selesai dengan langkah minimal. Yang ketiga ada relevan sesuai kebutuhan user, dan yang keempat aman untuk merasa nyaman dalam interaksi, misalnya saat input data pribadi. Terus ada produk UX seperti wireframe, perancangan struktur halaman web. Lalu yang kedua ada sitemap, peta navigasi website. Terus yang ketiga ada user flow, alur interaksi. Contohnya kayak login, beranda, beli produk, dan check out. Lalu ada contoh pada webnya, kayak website e-commerce dengan proses check out yang butuh 2-3 langkah. Lalu yang kedua ada situs sekolah yang menu informasinya mudah diakses tanpa harus mencari lama. Terus yang ketiga web responsif yang tampilannya tetap baik di HP maupun laptop. Nah, jadi kayak gitu ya. Untuk tujuan utamanya UX itu agar merasa pengguna itu menyenangkan, efisien, relevan, sama aman buat pengguna. Jadi semata-mata UX itu sebenarnya semuanya juga ditujukan untuk pengguna. Cuman UX itu lebih ke kita itu memanjakan konsumen kayak gitu. Nah, jadi untuk perbedaannya sendiri bisa dilihat ya adik-adik. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk UI itu membuat tampilan yang lebih menarik. Tapi UX itu untuk memberikan kenyamanan saat memakai produk. Fokusnya sendiri untuk UI kesannya pengguna terhadap keindahan tampilan produk pada ukuran layar yang beragam. Untuk UX sendiri yaitu kepuasan dan pengalaman pengguna ketika menggunakan produk. Nah, untuk pre-buildingnya sendiri dia UI memakai mockup, namun UX itu memakai desain wireframe dan prototype. Untuk elemennya sendiri ada warna, ini untuk UI ya, ada warna, gambar, video, animasi, tipografi, button, dan visual interaksi lainnya. Sedangkan di UX itu ada usability, fitur-fitur, struktur desain, interaction design, navigasi, copywriting, hingga branding. Nah, skill yang dibutuhkan itu desain grafis, desain branding, dan creative building untuk UI. Untuk UX butuh riset, analytical thinking, problem solving, critical thinking, dan creative thinking. Pokok UX ini dia tuh lebih suka ke, sebenarnya dua-duanya lebih suka orang yang kreatif. Cuman UX ini lebih mengarah ke orang kreatif tapi mau harus pintar sama efektif gitu. Dari kalian sendiri nih, kalian lebih pengen masuk UI apa UX? Kalau dari kalian? Kalau dari deskripsi sama yang Bapak jelasin barusan, kalian lebih suka UX apa UI? UX, Pak. UX, kalian berdua UX. Kenapa tuh? Ada yang boleh jelasin? Kenapa? Saya karena menurut saya desain itu lebih susah, jadi saya memilih. Desain itu lebih susah. Pikiran ada sempit. Aduh. Kalau Jihad gimana Jihad? Kenapa kok milih UX Jihad? UX ya karena lebih UX itu kan kayak Bapak tadi bilang kan memanjakan konsumen. Ya. Ya, itu karena itu kan. Tapi ingat ya, UX ini lebih, kalian harus berlogika lebih luas gitu. Kalau imajinasi doang yang luas tapi gak ada logikanya, itu mending masuk UI. Tapi UX ini ibarat kalian ngoding lah. Kalian kan RPL nih, udah dasar pemrograman kan kemarin, udah. Nah, ibaratnya kayak gitu. Kalian harus menyusun sintaks-sintaks yang urut agar tidak ada logika yang cacat di situ, kayak gitu ya. Paham teman-teman? Paham. Nah, kayak gitu. Nah, ini untuk contoh UI UX dalam kehidupan. Nah, menurut kalian dari dua sistem ini, Instagram sama ATM, menurut kalian Instagram lebih mementingkan UI apa UX? ATM, Pak. Ya, Instagram. Instagram. UI. Ya, nah, apa? Menurutmu apa, Jihad? Kalau UX, Pak. UX, Instagram UX.
Kenapa kok lebih pentingkan UX Instagram? Mungkin tampilannya Pak bagus. Loh, tampilan tadi masuk apa, Jihad? Tampilan tadi masuk apa tampilan tadi? Oh iya Pak. Aduh, Gimana sih, Pak? iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, iklan sebentar. Oke, kalau dari kamu, Saya IG Azam? itu UI. UI ya, kenapa kalau ya? Ya karena IG ya biasanya cuma dilihat-lihat doang, jadi yang paling penting itu tampilan. Kan kita cuma yang scroll aja. Oke. Berarti kalau ATM kamu pilih Dari UI. UX. Kalau kamu Jihad, ATM apa Jihad? Sama Pak. UX. Oh ya. Jelas ya, udah jelas ya kenapa ATM aja. Apalagi dipakai semua kalangan ya, orang tua, muda, tua. Gitu. Jadi ingin memudahkan lah intinya. Nah, ini coba dibaca. UI Instagram itu UI-nya itu tampilan clean, tampilan putih dan ungu, icon yang mudah dikenali, tombol yang mudah dipahami. Nah, untuk UX-nya navigasi sangat mudah, transisi antar halaman mulus, rekomendasi konten sesuai peminat. Namun, di Instagram sendiri membutuhkan spek HP yang nggak bisa kentang ya. Kalau kentang ya transisi halamannya nggak mulus. Untuk ATM mesinnya sendiri yaitu tombol besar, layar sederhana, teks kontras tinggi, UX-nya sendiri juga untuk urutan transaksi logis, masuk, ketik, keluar. Nah, itu dia. Jadi memang diperuntukkan untuk lebih simpel gitu. Sebenarnya contoh kalian dari umur yang sama, apakah dengan dua UI sama UX yang sangat berbeda, yang satu transisinya sangat smooth, terus navigasinya banyak banget, habis itu menunya sangat banyak, dengan ATM dengan menu yang sedikit terus sangat mudah digunakan, itu menurut kalian lebih nyaman digunakan yang mana? Pasti dua-duanya nyaman kan? Karena emang dibuat untuk hal yang berbeda. Nah, itu dia poinnya. Instagram dibuat untuk kebutuhan flexing, terus konten kreator. Nah, memang dibutuhkan banyak sekali aspek yang memang harus digabung dari satu. Sedangkan ATM, aku perlu duit nih. Yang penting aku bisa masukkan kartu terus keluarin uang. Nah, kalau kebutuhannya emang sedikit dan sangat penting, jadi ya yang dibutuhkan kayak gitu, gak perlu lah diribet-ribetin kayak gimana, nanti banyak orang yang gak suka kayak gitu. Paham sampai sini? Oke, paham. Jadi meskipun dua ini sangat berbeda, namun kalian tetap suka. Kenapa? Karena ya diperuntukannya untuk masing-masing konten kayak gitu. Mati lagi ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada proses desain UI UX-nya. Yang pertama ada riset pengguna, habis di riset terus dibuatin wireframe, habis dibuatin wireframe ada dibuatin desain visual, habis dibuatin desain visual ada diuji coba, habis diuji coba terus direvisi. Nah, ini pun juga pasti ada feedback dari customer. Jadi nggak selalu setelah direvisi itu selesai. Jadi nanti setelah feedback dari customer, nanti kalian bisa revisi lagi tergantung feedback dari customer. Kalau emang customernya feedbacknya udah bagus, ya udah nggak perlu di revisi lagi kayak gitu. Nah, berikut itu software untuk UI UX ya. Yang pertama ada Figma, berbasis cloud yang populer untuk membuat wireframe, prototype, dan desain UI secara kolaboratif, bisa diakses lewat browser maupun aplikasi. Yang kedua ada Adobe XD, yaitu software dari Adobe untuk mendesain UI ataupun UX dengan fitur prototype interaktif, mudah digunakan untuk desain aplikasi mobile serta website. Yang ketiga ada Sketch. Sketch ini tapi khusus untuk macOS ya. Ada yang pakai macOS saat ini? Apa habis ini? Oh, nggak ada. Oke. Banyak yang dipakai, namun ini untuk macOS aja ya. Terakhir yaitu Whimsical, membuat flowchart, wireframe. Ntar ya Bapak, ada gejala ketawa sama user flow dengan cepat. Nah, sekarang langsung aja ya. Pengenalan Figma. Apa itu Figma?
seperti yang Bapak jelasin tadi, Figma itu aplikasi buat desain UI UX. Untuk kelebihannya yaitu bisa digunakan tanpa instalasi, bisa via browser, jadi nggak perlu itu install kalian. Mendukung kolaborasi real time, jadi kalian sama teman kalian bisa kolaborasi, bisa bikin kelompok, terus bisa bikin desain yang bareng gitu. Terus banyak resource serta template yang gratis. Contoh penggunaannya di pemrograman web ada mendesain layout website sekolah serta membuat tampilan aplikasi berbasis web sebelum coding. Nah, seperti web di sekolah kalian ini itu didesain UI UX-nya pakai Figma, teman-teman. Kayak gitu. Nah, untuk langkah praktik bagian Figma itu yang pertama membuat frame, yang kedua menambahkan teks, yang ketiga membuat shape, yang keempat memasukkan gambar. Jadi gampang sekali ya. Nanti saya kirimin tutorial karena terlalu panjang dan kayaknya nggak nutut hari ini. Saya kirimin tutorial video Google Drive, nanti saya kirim ke kalian. Jadi kalian baca sambil mengerjakan tugas, nanti saya kasih tugas di akhir, oke? Nah, untuk contoh praktik Figma bagian satunya jadi membuat wireframe. Bisa kalian lihat di sini ya. Pertama bikin kotak-kotaknya dulu, ini mau diisi apa, ini mau diisi apa, ini mau diisi apa, ada kontennya di sebelah sini. Habis itu tinggal input aja gitu. Itu untuk contoh praktik bagian pertama ya, untuk membuat wireframe-nya seperti ini. Nah, untuk kedua yaitu membuat prototype. Nah, nanti wireframe yang seperti ini nanti disambung-sambungin gitu ya adik-adik. Jadi nanti ini tuh login tuh masuk bagian mana, hidup boy. Terus habis itu username tuh masuk bagian mana, ketika dipencet MK itu masuk bagian mana, kayak gitu. Itu penggunaan dari membuat hubungkan antar halaman atau frame-nya. Lalu lanjutnya yaitu prototipe animasinya. Nah, bisa lihat ya videonya sebentar. Nah, jadi ketika daftar terus login, nah dia itu berpindah ke halaman selanjutnya. Itu adalah prototipe animasi. Jadi dia ada sedikit kepulusan karena dianimasikan pakai wireframe yang tadi. Nah, kayak gini teman-teman, alurnya bisa dilihat. Ini kalau ini dipencet dia bisa masuk sini, habis itu ini bisa masuk sini lagi, kayak gitu. Sampai sini paham? Nah, berikut tugas praktiknya teman-teman. Mungkin boleh difoto dulu atau diketik. Foto. Dulu. Sudah? Nah, mungkin itu tugas praktik. Jangan lupa nanti kumpulin di LMS ya. Kumpulin di LMS mata pelajaran Bapak. Mungkin pertemuan kali ini sampai di sini aja. Mungkin berdoa dulu. Azam. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, teman-teman, mata pelajaran sudah selesai. Saya pergi dulu ya, makasih.